Kan kalau dari ajaran Assyria kami ya, secara turun-temurun itu kami meyakini kalau Yeshua itu adalah sosok manusia ilahi. Ya, dia adalah manusia tapi dia juga sosok ilahi. Kenapa? Karena dia mengampuni dosa. Dia juga klaim sebagai setara dengan Tuhan, Yohanes 10 ayat 30. Terus pada saat dia diadili sama Kayafa di Sanhedrin ya, dia juga klaim kalau dia adalah anak manusia yang turun di atas awan-awan. Itu sesuai dengan nubuatan di kitab Daniel pasal 7. Nah, anak manusia itu adalah manusia ilahi gitu. Makanya dia dijatuhi hukuman. Jadi itu yang kami bawa turun-temurun. Nah, masalah 100% Tuhan, 100% manusia itu sebenarnya siapa ya yang buat itu ya? Saya juga nggak tahu. Cuma istilahnya itu untuk mempermudah aja. Nah, itu kan Pada yang saat dipakai kan masih menjelaskan ke orang 50%, gitu. 50%. Masalahnya ini 100%, 100% loh. Lain Nah dengan iya, 50%, 50%. 100%-nya tuh kayak gimana, Tuhannya kayak gimana gitu. Nah, Nah, ya itu. di Makanya itu dalam aku setuju, pemahaman Aldo. kami ya, Yeshua itu kan dia sosok Tuhan, cuman dia itu ya terbatas adanya di dalam raga itu. Makanya dia disebut sebagai anak manusia, Bar Nasa kalau di dalam Aramaiknya. Nah, karena dia ada di dalam raga, dia nggak bisa seperti sang Bapa yang ada di mana-mana. Itu loh. Tapi dia tetap Tuhan. Nah, itu ajaran kami ya. Saya nggak tahu tuh Berarti kalau Kristen yang lain gimana. pernyataan Tritunggal yang mengatakan 100%, 100% itu sesat ya, Gini, Aldo gini, ya? gini. Termasuk dari Bapak Siapapun Gereja ini. dari Kristen yang pernah mengatakan 100% manusia, 100% Tuhan, yang nggak percaya itu sementara mundur dulu, jangan membuat pertanyaan. Bagi yang mempercayai itu aja, Romo Aldo mengetahui itu, mungkin Pak Paul, mungkin Pak Verhos, mungkin Pak Arus Hayat, atau Pak Paulus. Bagaimana teman-teman yang membawakan wacana ataupun perkataan, Yesus itu siapa? Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Atau 100% Bapak. Saya dulu ya Bang Jo. Bagaimana teman-teman menjelaskan Tritunggal atau siapapun ya, bagaimana menjelaskan 100% Bapak itu gimana? Saya ya. Waktu di dunia. Ya, silakan. Tolong Bang Usil gedein. Biar mantep aku kalau ngomong. Oke, gini. Saya beda dengan kebanyakan Kristen yang lain. Kalau orang bilang saya diaudit itu, saya itu levelnya melihat Yesus itu kan biasanya kalau teman-teman itu di samping sejajar, kalau saya di bawah melihat Yesus. Tetapi ada timelinenya. Jadi gini, setelah saya selidiki, ini saya loh ya, saya tidak mewakili Yohanes atau Tritunggal atau Kristen apa, berdasarkan Roh Kudus dan Bible yang saya pelajari. Jadi Yesus itu bukan ciptaan. Dia dikatakan di Alkitab berasal dari Roh Kudus. Tapi manakala dia masuk ke dalam tubuhnya Maria, itu memang sudah niat Bapa, bagian dari Bapa yang mau jadi Adam yang kedua ini masuk dalam tubuh Maria, dalam kandungan Maria, dia being human. Nah, itu benar-benar human. Tetapi bedanya dengan kita, ketika Yesus itu benar-benar being human, bedanya dengan kita kan sudah keturunan orang berdosa. Nah, Yesus tidak berdosa. Anda tahu nggak, ketika Adam dulu belum jatuh dosa, dasarnya minta ampun. Dia dekat sekali dengan Bapa. Makanya dikatakan setelah Adam jatuh itu merosot. Nah, Yesus itu manusia yang belum merosot, bisa berjalan di atas air, kadang menyembuhkan, kadang minta pada Bapa, kadang enggak langsung, ya kan? Nah, itu dia. Nah, kenapa Yesus mau dilempari? Karena sejak zaman Adam sampai zaman Musa sampai zaman Yesus, enggak ada orang yang berani ngomong Roh Allah ada padaku, ya kan? Nah, kita sekarang orang Kristiani berani ngomong gitu karena Yesus sudah selesai tugasnya. Maka ketika kita percaya, benih ilahi itu ada di roh kita. Jadi bagi saya golongan yang melihat bahwa Yesus bukan sejajar, tapi di bawah ketika being human, jadi manusia, belum dalam tubuh kebangkitan. Ketika asalnya memang dari Roh Kudus, ketika masuk di dalam kandungan, dia bergantung penuh dan memang jadi manusia. Tunduk gravitasi, ada plasentanya, bergantung pada ibunya. Kalau Maria nggak bergizi, Yesus nggak bergizi. Kalau Maria teledor, Yesus bisa mati. Tetapi
secara alamiah Yesus menang sampai akhir hayatnya. Dia, bagi saya ya, dia bisa jatuh dosa tapi dia tidak mengambil keputusan berdosa, sehingga dia menjadi Adam yang hebat, yang layak untuk menggantikan kita dan menjadi domba yang sempurna, yang seperti diperlambangkan di perjanjian lama. Itu saya, maafkan jika saya beda dengan teman yang lain, jangan saya dimusuhi. Gitu Bang Zul. Ya, saya kembalikan moderator. Saya kan bukan host di sini. Mungkin yang lainnya. Wes, Oke, saya tak coba nyampaikan jawaban Bang Zul. Jadi yang pertama, Yesus itu, halo, tes. Yesus itu Adam yang kedua atau Adam terakhir. Dia datang merupakan penggenapan dari apa yang difirmankan di Kejadian 3. Kelahiran Yesus itu dengan proses inkarnasi, yaitu Roh Kudus yang masuk ke dalam rahim Maria. Roh Kudus itu adalah rohnya dari Malak Yahweh yang menemui Abraham pada saat Tuhan menampakkan diri kepada dia. Nah, jadi Yesus lahir itu menjadi manusia 100%. Untuk mewujudkan gambar dari Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi Malak Yahweh dulu dipakai untuk menemui Abraham untuk mewujudkan gambar Tuhan yang tidak kelihatan, karena Tuhan mau menampakkan diri kepada Abraham. Nah, pada saat Yesus lahir itu dia manusia 100% untuk mewujudkan Tuhan mau ada di tengah-tengah manusia. Ya. Jadi peran atau posisi eksistensi Yesus itu sama seperti Malak Yahweh di peristiwa Abraham. Gitu. Nah, Maksudnya apa 100% yang pada dikatakan, Yesus, apa yang 100% lagi pada dilakukan, Bapa gitu, Pak. Kan Bapa yang Bagaimana? nggak kelihatan loh. Maksudnya itu. Jadi Yesus itu disebut Bapa juga gitu. jadi sebagai wujud, maka dia bilang kalau Filipus lihat dia harus bisa lihat Bapa dalam diri Yesus. Karena Nah, ya, artinya semua yang kan dia katakan dan dia kerjakan itu berasal dari Bapa. Bapa yang mengerjakan, Bapa yang mengatakan. masalahnya kan Yesus disebut 100% Tuhan, 100% Tuhan, 100% manusia. Artinya kan, Ya. artinya Yesus juga yang disebut Bapa toh. Kalau begitu, kalau Bukan, berdasarkan pernyataan Anda. Enggak. Kalau saya enggak sependapat Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Kenapa? Karena itu kita semua tuh hidup dengan hukum alam. Salah satu hukum alam yang paling dasar adalah hukum matematika. Tidak ada bahasa dalam satu diri itu 200%. Adanya 100%. Gitu. Nah, saya mau tanya Anda ini berarti apa Pak? Aliran apa Pak? Tritunggal yang mana? Saya bukan Tritunggal. Saya ya pokoknya seperti itulah pemahaman saya. Lebih warnanya ke Nah, maksudnya Unitarian, kan- tapi saya bukan Unitarian. Oh, Anda Yutitarian gitu aja lah ya. Oke, boleh nggak apa-apa. Saya sih nggak masalah disebut siapa aja. Masalahnya yang pakai istilah 100% itu kan Tritunggal, Tritunggal. Pak. Masalahnya Iya, dia betul, berpatokan betul. pada bapak-bapak gereja gitu loh. Iya, salah itu Ya, menurut saya. memang bukan pemahamannya orang Tritunggal, tapi dari bapak-bapak gereja yang mengajarkan itu loh. Maksudnya itu. Iya. Mm. Ini saya coba sudah. share Iya. sedikit ya Bisa tentang saya apa. sumbang saran, Bang? Jadi Silakan, gini Pak. ya, kalau secara teologi ya, itu ketuhanan Yesus sudah tidak terbantahkan dan tidak dibahas lagi. Tapi yang banyak dibahas itu apakah dia benar-benar jadi manusia? Apakah itu Tuhan yang jadi manusia? Itu yang jadi masalah. Kalau ketuhanannya tidak terbantahkan. Makanya ada genotisme itu
Gnotisme itu selalu dia mengarah apa benar itu Yesus itu jadi manusia. Itu topik utama mereka dan sangat prinsipil gitu. Nah, dan membuktikan padahal kitab Matius Markus itu semua membuktikan bahwa dia adalah manusia. Tidak, dia menjadi manusia. Bukti ketuhanannya sudah jelas ya. Nah,